kau termasuknya mati syahid. Kenapa? Karena dia ini meninggal dikala dia mau menuntut ilmu, Mas, di pesantren pondok sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Masih berjumpa lagi dengan kami tentunya di malam yang penuh dengan misteri. Kita sekarang berada di sebuah pegunungan, ya, dan pegunungan ini masih dijelajahi oleh masyarakat setempat, masih digunakan untuk perkebunan, karena kita sekarang berada bukan di puncak pegunungan ini, melainkan kita masih di pinggirannya, teman-teman, seperti itu. Jadi pemirsa, gunung ini orang menyebutnya itu adalah Gunung Santri, Mas. Gunung Santri. Betul. Ya. Kenapa, Mas? Kenapa, Om? Jadi dulu di gunung ini ada sebuah pondok pesantren, Mas. Pondok pesantren yang lumayan besar juga, ya, terkenal. Ya. Dan ada suatu tragedi yang sangat menyedihkan di tempat ini, Mas. Ada seorang santri yang tewas. Terus kenapa itu? Jadi ketika dia pulang ke rumah, dia mau nengok orang tuanya, dan dia kembali lagi ke pesantren ini, tapi karena ini gunung ya pemirsa, hutan, dia itu dicegat oleh berandal ataupun mungkin perampok ya, Mas. Perampok. Nah betul, semua barang bawaannya seperti dia biasa kan kalau di desa itu dia dikasih beras sama orang tuanya, ya kasih uang, ya, semuanya diambil, Mas. Dan sang santri itu melawan, akhirnya dia tewas. Di sini, di area sini. Jadi itu asal usul sebutan di gunung ini. Dan setelah kejadian itu, banyak sekali orang-orang yang mungkin suka lewat sini atau bertenang di sini, mereka sering mendengar suara seperti orang sedang mengaji di tempat ini, Mas. Mengaji, bersolawat, bertahlil seperti itu, Mas. Tahlilan, ya. Seperti itu, Mas. Sampai sekarang, jadi gunung ini dinamakan Gunung Santri. Astagfirullahaladzim. Bahkan sampai sekarang masih terdengar katanya suara orang mengaji di tempat ini, walaupun pesantren itu sudah tidak ada, Mas. Berarti sungguh misterius sekali tempat ini, Om. Betul sekali. Tapi jika suara mengaji yang terdengar itu sih nggak apa-apa ya. Itu justru ya wallahu alam ya, Om. Itu kan hal yang bagus kalau ada yang mengaji. Cuma pertanyaannya ya seperti itu, siapa yang mengaji? Nah, jadi kita juga harus mencari tahu itu semua, Om. Mengaji dan juga sering terdengar suara tangisan juga, Mas. Oh, suara tangisan juga. Betul. Jadi terdengar kadang-kadang suara menangis, tangisan, minta tolong. Dan terdengar lagi suara sedang mengaji. Selawat. Jadi mengaji itu sangat menyentuh hati, Mas. Suaranya sangat menyentuh hati. Seperti merasakan kesedihan yang luar biasa, Mas. Astagfirullahaladzim. Baik, Om. Ya, Mas. Jadi kita awali di sini karena dari tadi juga kita sudah melakukan perjalanan dari bawah menuju ke atas, dan kita memutuskan di sini kita akan mencoba menguak mitos-mitos misteri di tempat ini. Soalnya kalau kita melanjutkan sampai ke ujung itu masih sangat jauh sekali. Ya, teman-teman. Misteri Gunung Santri. Ya. Dan kononnya, Mas, ya. Kononnya nih, mayat sang santri tersebut itu baru ditemukan selama 7 hari, Mas. Berarti udah lama itu.
Iya, 7 hari Kasihan baru itu. bisa ditemukan. Karena apa? Mungkin dibuang di tengah-tengah hutan atau gimana, atau Ya. lempar ke jurang gitu juga. Ya seperti itulah. Jadinya ketemunya itu katanya di jurang yang Ya. banyak sekali pepohonnya, Mas. Mm-mm. Pohonnya di pinggir-pinggirnya. Ditemukan di tengah-tengahnya, Mas. Ya. Tersangkut di sebuah batang kayu yang bawahnya itu ternyata jurang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Dan selain itu, pemirsa, di tempat ini memang banyak juga di sini nih penembahannya, Mas. Penambahannya. Seperti siklus peninggalan mungkin apa namanya kalau bekas-bekas orang mulia dulunya, Mas. Ya mungkin seperti penembahan, keramat seperti itulah. Masih banyak di sini. Dan juga tapak tilas. Seperti tapak tilas, Mas, ada di sini. Banyak ya, Om. Ya, mungkin bekas raja-raja dahulu seperti itu. Tempat berkumpulnya para raja juga di sini sangat banyak. Memang kadang-kadang orang yang suka ya hal-hal gaib, mereka sering datang ke tempat ini. Ya. Sering datang ke tempat ini ya untuk melakukan ya seperti kita, Mas, penelusuran seperti ini. Ada juga yang intinya melakukan ritual-ritual yang enggak jelas lah. Ya. Intinya meminta-minta ke kuburan-kuburan keramat seperti itu, ke petilasan-petilasan, tapak tilas terdahulu seperti itu. Ya. Pokoknya kalau ada yang dikeramatkan pasti ada orang yang sering datang ke tempat ini untuk melakukan ritual ataupun itu bersemedi lah, intinya ingin berhubungan dengan makhluk lain, makhluk yang tak kasat mata. Dan katanya di gunung ini juga dijaga oleh 2 ekor harimau putih. 2 ekor harimau putih. Betul. Maung ireng dan maung loreng, Mas. Mereka berdua yang menjaga di tempat ini. Jadi kalau terdengar suara auman harimau, jangan kaget, Mas. Itu adalah mereka yang menjaga tempat ini. Karena siapapun yang mungkin datang ke tempat ini pasti akan mendengar suara itu. Ya. Enggak itu malam hari, siang hari, mereka akan terdengar mengaum di tempat ini. Jadi mengibaratkan dia itu memberitahu kita bahwa mereka itu ada di sini. Ya, Om. Astagfirullahaladzim. Saya mengerti, Om. Baik. Jadi pertama-tama mungkin kita akan mengaji di sini, Om. Betul. Ya. Kita akan mendoakan santri yang tewas di tempat ini, Mas. Iya, Om. Mudah-mudahan dia hanya diterima iman Islamnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Om. Menjadi ahli surganya. Amin. Dan yang ditinggalkan berarti keluarganya juga sudah merasa ikhlas atas kepergian dia. Amin. Karena memang ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Mas Bagus, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bagus binti Bapak Atmajai. Humul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Mas, dengar, Mas? Ya. Suara orang mengaji, Mas, mengikutin kita. Ya, Tadi subhanallah. baca Al-Fatihah buat Bagus, dan dia sebetulnya ada yang ikut mengaji juga. Iya. Suaranya
menyayat hati banget mas, menyedihkan. Astagfirullahaladzim. Tapi di manakah dia? Ya nggak tahu Om. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Ya ahli kodam, Wahai muncullah kau yang sedang mengaji. kau yang sedang mengaji, izinkan saya melihatmu. Muncullah. Astagfirullahaladzim. Suaranya masih itu Om. Astagfirullah. Tiba-tiba terserang rasa kantuk mas Ebi yang sangat kuat. Iya Om. Ini mendengar suara lantunan mengajinya ini mas Ebi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adillah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha Astagfirullah. illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan engkau yang Ya. sedang mengaji? Oh bagus. Namamu Bagus. Bagus Om, bukannya itu nama yang disebutkan Om Janim ya? Di awal tadi ya? Tadi Dia? beliau yang meninggal di sini mas, karena dirampok itu mas, asal bunuh di sini. Astagfirullah. Benarkah itu? Nah bagus, mudah-mudahan surga untukmu nah bagus. Ya memang itu sudah menjadi takdir dari yang maha kuasa, harus diikhlaskan. Iya. Kau termasuknya mati syahid. Kenapa? Karena dia ini meninggal dikala dia mau menuntut ilmu mas, di pesantren pondok sini. Cuman karena Allah mungkin menginginkan hal lain ya. Iya. Jadilah seperti itu. Bagaimana Mas Bagus? Sedih. Kenapa sedih nak Bagus? Kangen sama orang tua. Iya. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak bisa pergi kemana-mana? Iya, saya mengerti itu. Mungkin ada hal yang lain yang membuatmu tidak bisa kemana-mana. Ada hal gaib yang menghalangi dia, Mas Ebi. Iya. Tidak bisa kemana-mana di tempat ini. Iya. Makanya dia di sini hanya mengaji, bersolawat. Tenanglah, nak Bagus. Insya Allah, insya Allah, kami akan melepaskanmu. Mudah-mudahan kami bisa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kau bisa lepas dan orang-orang yang di sini. Tapi mungkin ya Mas, orang-orang di sini mungkin kalau Mas Bagus ini sudah tidak di sini lagi, mereka tidak akan mendengar suara orang mengaji lagi di sini. Mereka juga akan kangen seperti itu, iya kan? Nah Bagus. Nah Bagus, kami tahu engkau begitu mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suara mengajimu memang. Jadi orang tuamu tinggal misteri. Ibumu yang merawatmu dari dulu sampai kau meninggal.
Iya. Mudah-mudahan ibumu diberikan ketabahan. Iya. Dan selalu sehat. Amin. Allah akan menjaga beliau. Jadi tenangkanlah hatimu, Nak Bagus. Betul sekali, Nak Bagus. Ya. Tenangkan hatimu. Agar kau bisa kembali dengan tenang. Bagi mereka yang mungkin yang telah membunuhmu, Allah akan menghukum mereka. Walaupun kau tidak menghukum mereka, tapi Allah yang akan menghukum mereka atas perbuatan mereka kepada dirimu. Jadilah malaikat surga. Bagus. Jadilah malaikat surga. Jadilah petunjuk jalan. Petunjuk jalan bagi umat surga. Nah, Bagus. Baiklah, Mas Bagus. Kami akan berusaha membantumu. Ya. Ikhlaskan hatimu. Teruslah bersolawat. Teruslah mengaji. Agar kami dengan mudah bisa melepaskanmu dari tempat ini. Betul sekali. Mari Mas Safi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah. Alhamdulillah. Mas Bagus, santri yang sangat taat agama di tempat ini, di atas gunung sana. Iya. Om, bagaimana ini? Ya kita mungkin akan naik ke atas Mas Ebi. Tentu saja, pasti. Bekas pesantren itu, bekas pondok itu seperti apa? Iya. Kalau misalnya mungkin sampai di sini dulu. Betul sekali. Ayo Mas Ebi kita sambil jalan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo menuju ke atas.